Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim, pengurus Dharma Wanita, betul ya Bu? Dan semua jajaran pengurus Majelis Taklim dan pengurus Dharma Wanitanya, yang semoga semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini, atau mungkin juga yang tak berkesempatan hadir, yang tergabung dalam majelis taklim ini, Dharma Wanita PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Semoga kita semua senantiasa Allah karuniakan kesehatan lahir batin, kelapangan rizki yang halal dan barakah, keberkahan dan ridha Allah, serta perlindungan dari segenap mara bahaya dunia sampai akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini bisa berkumpul dalam pengajian rutinnya ibu-ibu. Sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Saya pertama mohon maaf Bu, undangan 8:30. Tapi di perjalanan tadi ada yang tak terduga, ada yang kecelakaan di daerah Wonosobo Sidoarjo sehingga agak macet. Sampai di sini tadi jam 9 kurang 15. Saya terlambat 15 menit. Tapi ternyata sampai di sini tadi saya deg-degan, ini terlambat ini gimana ini? Sampai di sini ternyata belum hadir semua juga. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu-ibu yang terlambat katanya itu masih bisa dimaklumi, wajar. Kenapa? Karena ibu-ibu itu sibuk goreng tempe, bikin sambal, setelah itu bedaan dulu, lipstikan, wajar terlambat. Yang agak tidak boleh atau tidak bisa ditoleransi terlambat itu kalau bapak-bapak, apalagi kalau terlambat ngasih uang bulanan.
ibu-ibu wajar. Tapi kita upayakan dengan penuh semangat, insya Allah untuk datang tepat pada waktu. Saya pernah pengajian Bu, ibu-ibu, hujannya deras malam diadakan PKK. Dalam hati saya ini kayaknya tak banyak yang datang karena deras sekali di daerah Semua Baru. Hadir saya pengajian di situ. Ternyata walaupun hujannya deras, ibu-ibu semangat datang ke pengajian. Cuman Bu, saya sambil mulai pengajian saya lihat satu-satu karena hujan deras. Ada yang bedaknya luntur, ada yang lipstiknya luntur, ada yang semangat. Kalau ibu-ibu semua, alhamdulillah tempat kita nyaman, suasananya nyaman, insya Allah menambah semangat kita. Jujur tadi Bu, waktu pembawa acara menyampaikan nama majelis taklimnya, saya agak-agak kaget. Saya kira tadi saya dengarnya majelis taklim Terajana. Sampai saya lihat lagi playernya, saya berbesar, oh Tirtajana. Masya Allah. Saya agak kaget, unik Terajana ini majelis taklim. Ternyata saya salah dengar. Baik ibu-ibu sekalian, tema kita kali ini meneladani Rasulullah SAW dalam diri dan keluarga. Saya ingin mulai Ibu dengan bagaimana kita mengenal lebih dekat dulu sosok Rasulullah SAW. Karena untuk meneladani, semangat mencontoh beliau, kita perlu hadirkan dulu bagaimana sosok, akhlak, kepribadian, sejarah hidup Rasulullah SAW. Maka ini penting. Banyak orang Bu yang kenal kepada nabinya itu sekedar kenal nama saja. Oh, namanya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Selesai begitu saja. Maka seharusnya sebagai seorang Muslim mengenalnya lebih dekat sosok Rasulullah SAW. Kenapa Bu? Sebab ini penting agar tergambar dalam benak kita seperti apa kepribadian beliau sehingga semangat untuk kita contoh. Sekarang ini Bu, kadang-kadang suka terbalik-terbalik. Bagaimana itu? Nabi itu sejarah hidupnya nyata. Begitu pula para sahabat-sahabat. Tapi karena jarang dipelajari, maka seolah-olah sudah menjadi semacam fiksi, dongeng masa lalu saja. Karena kurang dipelajari. Pokoknya Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul selesai. Gimana sejarahnya, gimana perangainya, seolah-olah sudah tidak terlalu nampak jelas. Sudah seperti dongeng, sudah seperti fiksi, seolah-olah tak nyata. Padahal ini kisah hidup yang nyata, sejarah emas kehidupan beliau yang bisa kita contoh. Sebaliknya Bu, sekarang ini yang tidak nyata, yang fiksi, seolah-olah nampak nyata dalam benak kita. Apa contohnya? Cerita sinetron. Itu kayak nyata sekali. Ada ibu-ibu pagi-pagi, saya waktu naik kendaraan umum, ada ibu-ibu cerita, kasihannya mawar itu katanya, sudah sungguh-sungguh merawat suaminya yang sakit. Tahunya suaminya punya istri baru. Dalam hati saya, siapa mawar ini maksudnya? Ternyata sinetron katanya. Maka yang katanya kalau saya lebih dari sekedar menangis itu katanya. Ternyata sinetron. Kita itu Bu kalau sudah lihat sinetron kayak nyata.
cepetan lari, sembunyi. Kayak nyata. Kadang marah kita. Kalau sudah sedih ikut nangis. Kalau marah ikut marah. Seolah-olah yang fiksi nampak nyata, yang nyata nampak fiksi. Sehingga kita kurang mengkaji sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula anak-anak kita. Anak-anak kita itu ke masalah game itu kayak nyata, kayak merasuk dalam pikirannya. Sementara kisah nabinya, kisah para sahabat nampak samar-samar. Nah, ini tugas kita. Momen Maulid Nabi itu mengingatkan kita pelajari lagi sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak-anak nampak nyata betul dengan game. Apa yang terjadi? Dia suka game yang pukul-pukulan. Akhirnya dipukul temannya yang masih TK sampai bedah. Dipanggil sama gurunya, orang tuanya dikasih pengarahan. Bu, tolong dampingi anak-anak. Kalau pas main game itu nyangkanya nyata, sehingga dia seolah menjadi superhero-nya, dia pukul teman. Marahlah orang tuanya karena anaknya nampak nyata dalam benaknya. Dimarahi, akhirnya pulang ke rumah dimarahi. Kamu itu harus bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Iya, maaf. Tiba-tiba malamnya gantian ibunya nonton sinetron. Sinetronnya menyedihkan. Nangis ibunya. Apa kata ibunya? Nak ambilkan tisu, nak. Mama tidak kuat, nak ambilkan tisu. Diambil tisu sama anaknya lalu bilang, Mama itu harus bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Jangan terlalu larut dengan yang tidak nyata. Nah, kita ini kadang-kadang sama. Pagi anak kita begitu, malam kita pun begitu. Yang tak nyata nampak nyata. Ada anak-anak nangis minta belikan burung. Dibawa ke ayahnya ke pasar rumah. Tidak mau, yang ini tidak mau nanti. Apa yang dicari? Burung apa? Burung Angry Bird katanya. Maka maksud saya sekarang yang hiburan apa boleh Ustaz, nonton sinetron yang lain-lain ya silahkan selama tak melenakan, tapi dudukkan itu pada hiburan. Jangan seolah nyata merasuk pada diri kita. Tapi yang nyata, kisah Nabi, kisah para sahabat, nah itulah yang harus banyak-banyak dibaca, banyak-banyak disampaikan ke anak-anak agar betul-betul nampak pada mereka itu gambaran siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat akan makna perjalanan hidup. Beliau ketika masih dalam kandungan sudah wafat ayahnya, jadi lahir dalam keadaan yatim. Siapa nama ayah beliau, Bu? Abdullah. Siapa nama ibunda beliau? Aminah. Lahir dalam keadaan yatim. Lalu setelah itu dirawat oleh ibundanya. Usia 6 tahun wafat ibundanya. Diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya, Bu? Abdul Muthalib. Lalu setelah itu usia sekitar 9 tahun wafat kakeknya, diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Habis Abdul Muthalib, kakeknya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Lalu setelah itu karena pamannya ini orang yang bukan orang kaya, maka Nabi itu berjuang untuk bisa membantu ekonomi pamannya dengan menggembalakan kambing. Maka Nabi menggembalakan kambing.
Lalu usia belasan tahun mulai diajak pamannya untuk berdagang. Nah, setelah itu usia 25 tahun dilamar oleh saudagar kaya yang barang dagangannya dibawakan untuk diperdagangkan, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu usia Nabi berapa tahun, Bu? 25. Usia Ibunda Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Setelah itu usia Nabi 40 tahun diangkat menjadi Rasulullah, Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada tahun 10 kenabian wafat Ibunda Khadijah. Berarti Ibunda Khadijah wafat, Nabi usia berapa? Nabi tadi menikah usia 25, usia 40 diutus menjadi Nabi. Lalu tahun 10 kenabian wafat Ibunda Khadijah. Berarti usia Nabi saat itu 50 tahun. Usia Ibunda Khadijah berapa? 65. Berapa usia Ibunda Khadijah? Usia Nabi berapa tadi? 50 tahun. Usia Ibunda Khadijah 65. Jadi kalau begitu Nabi dengan Ibunda Khadijah ini berumah tangga berapa tahun? Dari 25 sampai 50. 25 tahun. Apa maksud? Banyak hikmah di sini. Anak-anak kita punya hikmah bagaimana sejak kecil dia mandiri, bagaimana sejak kecil dia dalam kondisi yang sulit tidak menyerah, punya semangat. Lalu jujurnya Nabi, lalu berdagangnya Nabi, berdakwahnya Nabi, luar biasa. Dan khusus untuk ibu-ibu, ini karena mumpung pengajian ibu-ibu, ternyata Nabi itu selama dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Nabi itu hidup dengan satu istri, alias monogami. Jadi berapa tahun Nabi monogami? 25 tahun. Sampai usia Nabi 50 tahun. Setelah itu, setelah wafat Ibunda Khadijah, baru Nabi menikah lebih dari satu sampai akhir hayat beliau. Disebut istilah kita poligami. Berarti poligaminya Nabi itu wafat umur 63 tahun. Berarti poligaminya Nabi berapa tahun? 13. Monogaminya satu istri berapa tahun? Mana yang lebih lama? 25. Lebih lama poligami apa monogami? Mantap jawaban ibu-ibu. Dan nanti kalau bapak-bapak bilang, poligami itu sunnah Nabi. Betul, sunnah Nabi. Tapi ada sunnah Nabi pernikahan yang lebih lama dari poligami, yaitu sunnah monogami. Jadi satu istri itu juga sunnah Nabi. Bahkan sunnah Nabi yang lebih lama dilakukan dibanding sunnah Nabi yang poligami. Bapak-bapak kadang tak mengkaji sampai ke situ, kadang-kadang hanya kulit-kulitnya saja. Jadi ibu sekarang dapat ini dalil ke bapak-bapak nanti. Pulang dari sini ya ternyata. Jadi kadang-kadang bukan tak boleh, itu syariat agama, tapi ternyata sunnah Nabi itu kalau kita cari luas, bahwa ternyata semua pernikahan Nabi itu sunnah. An-nikahu sunnati, jalan hidup Nabi. Berarti dengan beberapa istri sunnah memang, tapi dengan satu istri juga sunnah Nabi yang bahkan Nabi lakukan sampai wafatnya Ibunda Khadijah. Bahkan ada lagi yang mengambil hikmah. Apa itu? Kalau begitu Nabi itu tak poligami selama dengan istri pertamanya sampai istri pertamanya
meninggal dunia, maka ya langkahi dulu mayat mama. Mantap lain. Ini ibu-ibu nampaknya punya dalil sekarang. Maksud saya, mari kaji secara menyeluruh, maka banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW. Coba Bu, saya tes sedikit untuk kita mengingat-ingat bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW. Nabi itu, kata ini ibu-ibu, Nabi itu punya anak, punya putra putri berapa jumlahnya? Berapa? Berapa Bu? Berapa? 7. Betul, 7 putra putri. Mantap. Yang lain-lain sebenarnya juga tahu, cuma perwakilan saja. 7. Berapa putra, berapa putri? Yang tahu boleh pulang duluan. Putra berapa Bu? Kembali. Putranya 3, putrinya 4. Sebutkan 3 putranya Rasulullah SAW. Oh sih, bagus. Lanjut. Agak-agak macet ini. Satu tadi ada di belakang bagus, siapa namanya? Abdullah. Jadi anaknya Nabi ada yang namanya Abdullah sama dengan ayahnya Nabi. Jadi satu Qasim, Abdullah. Kemudian yang ketiga Bu, macet lagi nih. Siapa? Ibrahim. Bagus, 3 Ibrahim. Yang lain tahu, cuman perwakilan saja. Ya, alhamdulillah masih ada yang bisa menjawab. Entah menjawab dari Google atau bagaimana, masih ada, alhamdulillah. Ada minggu aja yang saya tanya, tak ada satupun yang bisa menjawab. Karena tak ada yang bisa menjawab. Coba sebutkan 3 nama putra Nabi, tak ada yang bisa menjawab. Sulit Bu, sulit. Kalau begitu saya ganti aja pertanyaannya, saya bilang, sebutkan 3 nama anaknya Ahmad Dhani dan Maya Estiani. Itu langsung lancar. Walil dulu Ustaz. Itu dengan Maya, kalau dengan yang satunya lagi beda lagi Ustaz. Begini cerita hidupnya, lengkap sejarah hidup. Maksud saya, hiburan letakkan pada hiburan, tapi ada yang lebih penting untuk kita kaji, untuk kita dekatkan diri kita, yaitu sosok Rasulullah Muhammad SAW. Kaji lagi sirah Nabi, baca-baca lagi sejarah Nabi, sampaikan kepada anak-anak kita, agar orang itu Bu tidak mudah disimpangkan, dibuat menyimpang oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, karena umat Islam kurang kenal kepada Nabi. Contoh, sekarang Bu, banyak sebelum ini orang yang mengaku Nabi baru, Nabi palsu banyak. Dan anehnya banyak yang percaya, banyak yang mengikuti. Kenapa? Karena kurangnya kita mengkaji sejarah. Banyak yang percaya. Dan biasanya Bu, mereka yang mengaku Nabi baru itu menampilkan keahlian-keahlian supranatural. Sebenarnya sihir, sebenarnya berkomplot dengan jin. Dia bisa begini, bisa begini, bisa begini. Maka orang percaya. Lalu kadang mengutip ayat. Saya ini Nabi, ada ayatnya dalam Quran. Apa itu? Dikutip biasanya surat Al-Ahzab ayat 40 untuk meyakinkan orang bahwa ada Nabi baru. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 40.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah berfirman di sini, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu menjadi bapak dari salah satu di antara kalian. Maksudnya ini dulu Nabi punya anak angkat. Anak angkatnya sering disebut binnya kepada Nabi. Maka dilarang anak angkat itu binnya tetap kepada ayah kandungnya. Maka maksudnya pertama, Muhammad bukan bapak untuk anak angkatnya itu. Lalu diselanjutkan ayat ini, walakin Rasulullah, tapi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Jadi dalam ayat ini Muhammad itu Rasulullah dan penutup para nabi. Kata mereka yang mengaku nabi baru, mereka mengatakan Muhammad itu Rasul Allah betul dan penutup para nabi. Kata ayat tadi, bukan penutup para rasul. Loh, begitu kata mereka. Jadi Muhammad itu dalam Quran disebutkan Muhammad itu Rasulnya Allah dan penutup para nabi, wa khataman nabiyyin. Tidak disebut penutup para rasul. Berarti nabi ditutup tapi rasul masih ada. Kata mereka, aliran menyimpang yang mengatakan ada nabi baru. Lalu orang-orang yang tak mengkaji, iya ya, maka ikutlah. Ternyata Muhammad itu Rasul Allah, penutup para nabi. Tak disebut di ayat ini penutup para rasul. Jadi nabi sudah ditutup tapi rasul masih ada. Kata mereka, aliran yang menyimpang. Ibu-ibu jangan sampai ngantuk-ngantuk di sini. Takut kalau ngantuk nanti pulang kata Ustaz ada nabi baru dalam. Keliru lagi, belum tuntas. Ini kata mereka, bukan kata saya. Lalu disebut lagi, ada lagi ayat yang menunjukkan itu. Apa itu? Bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat As-Saff. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Surat 61 ayat yang ke-6. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Terjemahnya boleh Bu, kalau yang dapat terjemahnya bisa dibaca. Silakan.
Dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelummu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Ya, dalam ayat ini Bu, dikisahkan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya bahwa akan ada nabi setelahku, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Ahmad. Kalau tadi terjemahnya Ahmad atau Muhammad, itu tambahan Kementerian Agama. Maksudnya Ahmad di sini adalah Muhammad. Tapi ayat aslinya ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Maka kata aliran yang menyimpang ini, Nabi sudah ditutup, Rasul masih bisa ada Nabi. Karena tadi ayat surat Al-Ahzab ayat 40. Dan yang akan datang terakhir menjadi Rasul itu setelah Muhammad, itu namanya, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Jadi Muhammad itu bukan terakhir. Kata Nabi Isa akan datang Ahmad. Muhammad ya Nabi, Ahmad juga akan datang nanti jadi Rasulnya Allah. Maka biasanya yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu, rasul palsu, itu biasanya ada nama Ahmad. Biasanya ada Mirza Ghulam Ahmad. Ada Ahmad. Dulu di Malang ada Bu, tapi sudah bertaubat, namanya Ahmad Musaddiq. Juga. Nah, karena berdasarkan ayat ini namanya Ahmad. Maka orang pun ikut, dia tampilkan kemampuan supranaturalnya. Kata orang itu sihir. Memang begitu, kalau datang Nabi baru akan dikatakan sihir berdasarkan ayat ini. Semakin yakinlah mereka dengan Nabi palsu. Ternyata setelah diusut, ditangkap oleh polisi, mau diproses, ternyata stres orang ini, gila. Kata polisi, kalau begitu masukkan di rumah sakit jiwa. Dibawalah ke rumah sakit jiwa. Sampai di rumah sakit jiwa, ceritanya yang nabi baru, sampai di rumah sakit jiwa, lalu ketemu dengan pasien rumah sakit jiwa yang lama sudah di situ. Apa kata pasien? Kok model begini dianggap nabi? Saya tahu pasti ini bukan nabi, kata pasien yang lama. Kata petugasnya, berarti pasien yang lama ini sudah sadar ini, karena sudah tahu bahwa ini bukan nabi. Kamu betul-betul yakin kalau ini bukan nabi? Ya jelas Pak Dokter, ya jelas Pak Petugas, ini bukan nabi ini. Kok diaku sebagai nabi oleh orang? Ini bukan nabi, kata petugasnya. Saya bebaskan, ini sudah sembuh ini orang. Ditanya lagi, kenapa kamu yakin kalau ini bukan nabi? Saya yakin sekali. Kenapa? Karena saya tidak pernah diutus oleh Allah memberi wahyu kepada orang ini. Ternyata malah dia dan malaikat Jibril ternyata. Sama stresnya yang ternyata. Kata dokternya ini stres dua-duanya yang dimasukkan. Bagaimana penjelasan ayat itu agar kita tidak mudah disimpangkan? Penjelasannya Bu, 1 Al-Ahzab ayat 40 tadi yang Allah mengatakan Muhammad itu Rasul Allah dan penutup para nabi. Memang tak disebut di situ penutup para rasul. Tapi kita bisa lihat kaidahnya. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk mengajak menyembah Allah dan diberikan syariat, tata cara untuk ibadah. Itu namanya Rasul. Kalau Nabi
diutus oleh Allah untuk mengajak menyembah Allah, tapi tak diberi syariat baru, tak diberi tata cara baru dalam ibadah. Kalau Rasul diberi bekal syariat baru, kalau Nabi tak diberi bekal syariat yang baru. Lalu syariatnya ikut siapa? Nabi ini syariatnya ikut kepada Rasul. Contoh, Nabi Musa itu Rasul Allah, maka dia mengajak plus dapat syariat, aturan syariat yang disampaikan. Tapi Nabi Khidir dia nabi saja secara umum, maka Nabi Khidir mengajak menyembah Allah, tapi tak diberi syariat baru. Syariatnya mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Itu bedanya Rasul dengan Nabi. Kaidah kedua, Rasul itu pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Rasul tadi laki-laki yang diberi wahyu untuk mengajak manusia menyembah Allah dan diberi aturan syariat. Berarti Rasul sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Sebab Nabi belum tentu diberi syariat kan tadi. Sementara Rasul sudah diberi syariat baru, diminta untuk mengajak menyembah Allah, mengajak umatnya menyembah Allah. Jadi Rasul pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Yang 25 yang kita diminta untuk mengenalnya, itu ya Rasul ya Nabi, sekaligus Nabi. Ingat Bu, Rasul pasti Nabi, Nabi pasti Rasul. Nabi belum tentu Rasul. Kembali ke ayat tadi, Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Kalau disebut penutup para Nabi, maka otomatis itu penutup para Rasul. Kenapa? Sebab kalau ayat mengatakan saya Rasul baru, Nabi sudah ditutup di ayat itu, tapi Rasul masih dibuka, maka saya Rasul baru. Maka Rasul baru itu yang mengatakan Rasul baru itu harus dia juga seorang Nabi, karena Rasul itu pasti Nabi. Siapa yang mengatakan Rasul baru itu? Saya. Oh, berarti kamu kalau memang Rasul baru harus juga otomatis engkau adalah Nabi, karena Rasul pasti Nabi. Tapi bagaimana mungkin engkau Nabi sementara Nabi sudah ditutup melalui ayat tadi dan penutup para Nabi. Jadi kalau Allah mengatakan penutup para Nabi, itu otomatis penutup para Rasul, karena tak mungkin dia seorang Rasul kalau dia juga tak menjadi seorang Nabi. Bagaimana mungkin dia Nabi? Nabi sudah ditutup. Justru Bu, kalau ayatnya berbunyi penutup para Rasul, maka Nabi mungkin masih ada. Sebab Nabi tak harus Rasul, tapi kalau Rasul harus Nabi. Maka disebut Nabi ditutup, berarti Rasul ditutup, karena Rasul itu pasti Nabi. Bisa dipahami? Nah, yang kurang-kurang paham bisa minum air mineral dulu, biar paham. Kenapa perlu disampaikan ini Bu? Kalau ibu-ibu insya Allah tidak akan ikut pada aliran-aliran menyimpang, tapi kita tak tahu bagaimana anak kita, keturunan kita, kalau tak dikenalkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat yang surat As-Saff tadi, yang katanya namanya Ahmad setelah Nabi Isa. Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Maknanya sama. Muhammad itu orang yang berkumpul sifat-sifat terpuji di dalamnya. Ahmad orang yang paling terpuji. Dan ada hadis. Nah, hadisnya saya bawakan.
Hadisnya tentang nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ternyata punya beberapa nama lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Innali asma, aku punya beberapa nama. Siapa saja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana Ahmadun, ana Muhammadun, aku punya nama Muhammad. Wa ana Ahmadun, aku juga punya nama Ahmad. Wa ana Al-Mahi, aku punya nama Al-Mahi. Al-Mahi itu yang menghapus. Yamhullahu biyal kufra, karena dengan kedatanganku kekafiran dihapuskan, disalahkan, dihilangkan. Wa anal hasyir, aku juga namanya al-hasyir, karena yuhsyarun nas ala qadami yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanti manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Wa anal aqib, dan aku juga punya nama al-aqib, karena tidak ada lagi, aqib itu artinya penutup, tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelahku. Nanti dalam beberapa hadis lain, nabi itu juga punya nama lain, namanya Nabi Taubah, hadis sahih, Nabiur Rahmah, itu nama-nama nabi. Ada lagi namanya Al-Mutawakkil, itu juga nama nabi dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang lainnya Al-Muqaffi, itu juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi nabi kita punya beberapa nama. Jadi yang dimaksud Ahmad di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita mengkaji. Muhammad, Ahmad itu nama yang bagus, artinya berkumpul sifat-sifat terpuji. Cuman di kita kadang namanya sudah bagus, Muhammad, Ahmad, cuman panggilannya agak kurang bagus, dipanggil Mat. Mat itu artinya apa dalam bahasa Arab? Panjang. Jadi mat, dowo, gitu begitu. Padahal namanya bagus, Muhammad, Ahmad. Kadang-kadang kita suka kurang pas. Cuman ya itulah kekhasan di bangsa kita. Ada bu, nama itu bu, pilih yang bagus-bagus untuk anak-anak kita. Ada teman saya, namanya agak unik, namanya agak kurang pas tadinya. Namanya Wadarul Bayi. Mungkin dulu kakeknya lihat di Quran ada di surat Al-Jumu'ah, itu tentang sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', wa dzarul bai'. Artinya itu kurang pas dibuat nama. Apa wa dzarul bai'? Fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju panggilan Allah di hari Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Mungkin kakeknya dulu disangka baik itu baik dalam bahasa Indonesia. Wa dzarul bai', wa dzarul anak yang baik. Kira-kira begitu. Padahal artinya wadarul bayi itu tinggalkan jual beli. Begitu tahu namanya, oh ternyata nama saya itu artinya dan tinggalkan jual beli. Iya itu artinya. Katanya, pantasan saya nggak sukses jualan itu katanya. Karena disuruh tinggalkan jual beli. Akhirnya diganti namanya wadarul fahishi, tinggalkan fahisha, tinggalkan hal yang keji-keji. Jadi kadang kurang pas namanya, namakan nama, nanti diberi nama yang indah-indah. Ini nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut sedikit bu, setelah itu kita mencintai beliau. Kenapa kita mencintai beliau? Sebab kita tidak bisa mencintai Allah secara sempurna tanpa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ini bisa beribadah, bisa menjalankan Islam itu karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada umatmu itu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian, akan menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak bisa orang mencintai Allah, tidak bisa orang berislam dengan baik tanpa mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara kita menyembah? Banyak orang ingin menyembah Tuhan, tapi karena tak mengikuti petunjuk Nabi, maka yang disembah pohon, yang disembah berhala, yang disembah batu. Maka kita cinta pada Nabi. Kenapa? Kita bisa menyembah Tuhan dengan cara yang benar, karena Nabi yang mengajarkannya. Dengan cara sholat, Nabi mengajarkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Orang jahiliyah tawaf di Ka'bah, ingin menyembah Allah, tapi karena tak mengikuti petunjuk Nabi, maka tawafnya dengan telanjang. Di situ ada patung-patung yang disembah. Maka tidak bisa orang mencintai Allah tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kita kepada Nabi. Terima kasih wahai Nabi, kami sudah diajari cara sholat yang baik, kami diajari cara haji yang baik. Kami tak menyembah patung, tak menyembah berhala, tak menyembah pohon, karena kami dapat dakwah, dapat pencerahan, dapat tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cinta kepada Nabi, karena Nabi yang mencontohkan agar kita bisa berislam dengan baik. Tapi orang kadang menganggap begini, loh katanya, itu kan memang tugas Nabi menyampaikan. Maka dalam hatinya tidak terlalu cinta kepada Nabi, karena ya Nabi kan sudah berdakwah, Nabi sudah berjuang. Itu kan memang tugasnya Nabi. Sementara saya penyanyi, ya tugas saya bernyanyi. Agar bisa heboh, saya buat goyangan-goyangan. Itulah tugas saya, pekerjaan saya. Nabi begitu kan memang Nabi. Sehingga dia kurang cinta kepada Nabi. Maka katakan kepada yang menganggap seperti itu, bahwa Nabi kita itu tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai Nabi, tapi lebih dari itu, beliau menunjukkan rasa cintanya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Nabi hijrah ke Taif, pindah dari Mekah ke Taif. Awalnya sebelum ke Madinah, ingin membuka dakwah di Taif. Setelah berdakwah di Taif, justru dilempari dengan batu sampai berdarah. Datang malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad, ada malaikat penjaga gunung, ini hadis sahih, ada malaikat penjaga gunung yang menawarkan, kalau engkau mau, akan kami angkat gunung itu, lalu kami timpakan ke penduduk Taif. Coba Bu, kalau Nabi hanya menjalankan tugas, mungkin Nabi akan mengatakan, oke, saya sudah berdakwah, saya sudah mengajak, saya malah dilempari batu, sekarang ambil saja gunung itu, timpakan kepada-Nya. Toh, saya hanya menjalankan tugas, urusan dia tidak mau, biar diadab saya. Tapi apakah Nabi mengatakan begitu? Tidak. Nabi justru mendoakan. Apa kata Nabi kepada malaikat? Wahai malaikat, jangan. Bal arju ayyukhrijahullah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, justru aku berharap nanti akan lahir anak keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Lihat Bu, dilempari batu, Nabi masih mendoakan. Mungkin sekarang dia tak mau beriman, mudah-mudahan anak cucunya mau beriman kepada Allah. Dan sekarang di Taif menjadi kota yang sering dikunjungi juga. Kalau tur kita setelah umroh, dan ini doa Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu tak sekedar melaksanakan tugas, tapi menunjukkan cintanya kepada kita. Maka sambut cinta itu dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Contoh lain, sedikit saja, peristiwa Isra dan Mi'raj. Berapa awalnya Bu sholat yang diwajibkan oleh Allah? Berapa awalnya? 50. Kalau Nabi hanya menjalankan tugas, Nabi bawa pulang perintah itu, silakan lakukan 50 waktu. Kalau kamu lakukan surga, kamu tak lakukan neraka. Banyak Nabi urusanmu, saya hanya menyampaikan. Tapi apakah Nabi begitu? Tidak. Nabi perjuangkan kita. Nabi tawar Bu, dari 50 itu dalam hadis yang sahih, Nabi kembali menghadap Allah, minta keringanan, dipotong jadi 45. Lagi balik lagi dipotong jadi 40. Dipotong jadi 30. Terus sampai jadi 5. Setelah 5 Nabi mau kembali dari langit ke-7 itu. Bertemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan. Karena umatku dulu Bani Israel berat dalam beribadah, sulit, maka engkau minta keringanan. Apa kata Nabi? Qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu, aku sudah bolak-balik menghadap Tuhanku sampai aku mandu rasa. Jadi Nabi itu ternyata dari tadi menahan rasa malunya. Nabi itu tidak pernah minta keringanan kalau untuk beliau. Nabi disuruh sholat malam tahajud, bengkak kaki, Nabi tak minta keringanan. Tapi malam itu Nabi minta keringanan, minta menahan rasa malunya. Demi siapa itu? Demi kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar ibu-ibu tidak capek sholatnya, masih bisa masak, masih bisa jalan-jalan, shopping-shopping, diperjuangkan. Nah, tapi ada pengajian saya ketika dikisahkan kisah itu, malah nyeretuknya begini. Nabi setelah 5 itu mau kembali lagi Ustaz kepada Allah. Iya, diminta kembali lagi oleh Nabi Musa. Iya, tapi Nabi tidak mau. Ya. Ustaz, ya Ustaz katanya. Coba Nabi mau kembali lagi, kan lumayan Ustaz, dikurangi lagi. Mungkin jadi 4, balik lagi jadi 3, balik lagi jadi 2, balik lagi jadi 1, balik lagi jadi tidak ada kewajiban. Ini sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Nabi sampai bengkak kaki sholat malam tak minta keringanan kalau untuk beliau. Ada ibu-ibu yang sholat malam sampai bengkak kaki, geringingan ada Bu? Lumayan lagi. Ada yang bilang, saya Ustaz kalau sholat itu tidak pernah sampai geringingan, tapi kalau nonton sinetron sampai geringingan bolak-balik terus saja. Bedanya katanya begitu, Nabi sampai geringingan. Tapi kalau Bapak saya tanya, ada Pak yang sampai bengkak kaki sholat malam? Ada Ustaz? Mantap. Tapi bengkak kakinya karena asam urat Ustaz. Mudah-mudahan cepat Allah sembuhkan saya. Terakhir Bu, jadi penutup kita. Setelah itu, setelah kita kenal, kita cinta, semangat kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Caranya hadirkan Nabi, dekatkan dengan kita. Lalu contoh. Maksudnya bagaimana? Nabi itu Bu, kata Allah kan uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka Nabi itu sudah komplit untuk dicontoh oleh kita. Siapapun kita bisa mencontoh Nabi. Dekatkan Nabi, contoh dia. Misalkan, saya Ustaz, alhamdulillah orang kaya, banyak harta. Contoh Nabi. Nabi pernah dalam posisi kaya raya.
Nabi itu Bu pernah berkorban 100 ekor onta. Nabi pernah dapat. Nabi kaya raya, kurbannya 100 ekor. Saya orang tak mampu Ustaz, ekonomi saya pas-pasan. Contoh Nabi pernah ada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kapan itu? Saat kecilnya Nabi tak mau bergantung. Anak sekecil itu mengembala kambing untuk membantu pamannya. Saat ekonomi sulit, dia tak minta-minta. Padahal dia masih kecil, dia tak bergantung kepada orang. Dia mandiri. Maka yang masih sulit ekonomi, maka contoh Nabi semangat berjuang padahal masih kecil, tidak ingin membebani orang lain. Luar biasa. Saya Ustaz karyawan, pegawai. Contoh Nabi pegawai yang top sampai diberi penghargaan oleh pimpinan perusahaannya. Penghargaannya bukan hanya sertifikat penghargaan, sampai dilamar oleh pemilik perusahaan. Itu berarti kan orang yang mantap itu. Akhlaknya bagus sampai dilamar oleh pemilik perusahaan, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Saya pengusaha Ustaz, contoh Nabi juga punya usaha. Bersama Ibunda Khadijah bagaimana memperlakukan karyawannya, bagaimana kejujuran Nabi. Contoh Nabi itu komplit untuk contoh siapapun. Saya anak Ustaz, contoh Nabi kepada pamannya yang beda agama saja Nabi luar biasa hormatnya. Apalagi kepada orang tua sendiri, satu agama Nabi. Contoh Nabi, saya orang tua Ustaz, contoh Nabi bagaimana Nabi memperlakukan anaknya. Nabi tegas, tapi Nabi penuh dengan kasih sayang. Saya Ustaz istri, saya suami, contoh Nabi bagaimana Nabi memperlakukan pasangannya. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau berdagang jujurnya luar biasa. Maka contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu juga begitu di sini. Kita contoh Nabi bagaimana Nabi dalam memperlakukan pasangan. Ada kadang-kadang Bu yang agak-agak sulit. Ibunda Khadijah itu luar biasa membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tak wajib para istri mencari nafkah, yang wajib adalah suami. Lalu ada Bu, 2 orang sahabat terakhir ini jadi penutup Bu. 2 orang sahabat cerita, alhamdulillah katanya di masa pandemi istri saya itu orangnya limpen, masalah uang-uang ada tabungan, sehingga masa pandemi masih bisa kita berkah. Bahkan senangnya saya katanya selain limpen, istri saya itu pandai nyari uang. Dia usaha ini, maka alhamdulillah. Kata teman yang satu, istri saya sudah sejak sebelum masa pandemi pandai nyari uang, tapi saya malah gak bahagia, saya malah susah. Kata teman, kenapa? Selama dia masih tahu tanggung jawab kan gak apa-apa dia pandai nyari uang. Enggak, saya susah. Kenapa? Soalnya beda pandai nyari uangnya istrimu dan pandai nyari uang istri saya. Kenapa? Kalau istrimu pandai nyari uang usaha, jualan baju, jualan kue. Kalau istri saya, maksudnya pandai nyari uang itu dimanapun saya taruh uang saya sembunyikan. Selalu ketahuan sama istri saya. Karena pintar sekali nyari uang. Taruh di selumpitan jongkok, ketemu katanya. Taruh di bawah bantal, ketemu katanya. Tapi suami juga harus seperti Nabi Muhammad pun contoh bagaimana memperlakukan istri. Jangan pelit-pelit. Saya sering ingatkan bapak-bapak yang pelit-pelit Pak kepada istri. Ada bapak-bapak dapat bonus dari kantornya, disembunyikan di tempat yang paling tersembunyi biar istrinya tidak tahu. Saking tersembunyinya sampai dia sendiri lupa naruhnya di mana. Gimana wis makanya uang bonus itu? Ya salahnya sendiri diumpetin. Insyaallah ibu, suami, istri, anak-anak contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Bu dari saya, karena mungkin sudah waktunya. Saya persilahkan kalau ada tanya jawab, mungkin 1-2. Kalau tidak kita akhiri bersama kajian pagi hari. Saya persilahkan. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dulu sini ada yang bertanya, monggo. Silakan.
Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan terutama nama-nama nabi itu apa seperti ada jumlahnya gitu, berapa yang bisa ditahu gitu. Mohon penjelasan. Baik. Jadi yang wajib kita ketahui 25 nama nabi dan rasul. Kalau jumlahnya sendiri dalam hadis sahih, rasul itu sekitar kata Nabi 313 jumlahnya rasul. Hadis sahih 300-an lebih. Kalau jumlahnya nabi sekitar 24.000. Hadis sahih. Jadi jumlah nabi dan rasul itu lebih banyak dari 25. Tapi yang kita kenal, yang kita wajib mengenalinya, nama-namanya, ya 25 nabi dan rasul. Rasul yang sekaligus nabi. Tapi kalau jumlahnya itu, untuk rasul sekitar 313, untuk nabi sekitar 24. Itu dalam hadis yang sahih. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa dikenalkan kepada anak-anak kita tentang nama 25 rasul dan nabi atau nabi dan rasul itu. Saya coba carikan hadis persisnya. Kalau jumlah rasul sekitar 313, kalau nabi sekitar 24.000. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu? Yang lain silakan. Nomor silakan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf mungkin kalau pertanyaan saya agak aneh, cuman mau nanya aja. Sebenarnya tujuan atau alasan kenapa Nabi Muhammad diutus untuk berpoligami? Kan dan poligaminya juga rata-rata memang para janda. Yang jadi cuma Siti Aisyah aja. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya menjawab Bu, di sini sudah ketemu. Jadi untuk Nabi tadi 124.000, bukan 24.000, tapi 124.000. Kalau Rasul tadi sekitar 313. Nah, itu hadis riwayat Ahmad. Baik, kemudian yang ditanyakan tadi, kenapa? Jadi begini, syariat Islam itu harus dipandang secara keseluruhan, tidak boleh dipandang hanya sebagian. Kalau dipandang secara keseluruhan, maka dia akan menjadi maslahat, akan menjadi kebaikan. Ada orang hanya memandang syariat Islam dari sisi kalau mencuri dipotong tangan kalau sudah mencapai batas tertentu. Orang mungkin akan berkata, ini kok keras sekali sampai dipotong tangan. Coba dia lihat bagaimana sisi korbannya, korban yang dicuri. Ada orang sudah bekerja buruh dari tulang, mencari yang halal, siang malam dia bekerja dengan memeras keringatnya, ternyata dicuri. Itu kan satu